Happy mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal Oktober. Capricorn, Sun, Moon, Rising Signs ya. Seperti biasa ini general reading, artinya ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksakan untuk sesuai. Siapapun kalian cross watcher yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi kemungkinan besar message-nya bisa jadi buat kalian juga. Nah, untuk kalian yang tertarik mengetahui lebih dalam tentang astrologi, mungkin kita bisa sama-sama belajar. Gue undang kalian semua untuk ikut jadi member ya, karena gue di situ berbagi materi astrologi. Kalian cek di tombol join atau gabung di bawah ya, di situ ada banyak pilihan, kalian pilih sendiri. Dan seperti kalian lihat di sini udah gue pre-shuffle dan udah gue tampilin tarot 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi. Kalau kalian nggak ngerti apa sih maksudnya 12 rumah astrologi ya, gue udah bikin playlist khusus untuk 12 rumah astrologi, 12 video untuk setiap rumahnya, singkat-singkat kok ya. Kalian cek aja di playlist gue, ada 12 rumah astrologi, atau kayaknya ada deh gue pasang di ini ya, kartnya ada di atas ya. Jadi ini 12 kartu mewakili 12 zodiak ya. Yang mana kalau gue lagi bicara Capricorn di rumah pertama, rumah kedua, selanjutnya setelah Capricorn Aquarius, rumah kedua, rumah ketiga, Pisces, terlala sampai selesai 12 ya. Karena kita setiap orang punya 12 zodiak itu. Dan itu disesuaikan dengan energi planet semesta yang ada berlaku saat ini. Oke? Langsung memulai dari apa sih main energi Capricorn di bulan Oktober dengan literary witches oracle card. Dan setelah tarot gue akan buka Lenormand 5 kartu aja, apa yang akan terjadi pada kalian. Dan dengan tarot ini kita untuk mengetahui apa sih dampak dari energi semesta yang berlaku saat ini di kehidupan Capricorn ya, di bulan Oktober. Dan terakhir akan gue tutup dengan Universe Tarot. Apa sih petunjuk semesta untuk Capricorn sadari? Alright, mulai ya. Apa energi Capricorn di bulan Oktober? Humanity. L. 3. Wow. Oke. Community. Wow. Oke. Noble banget ya, sangat mulia dan elok katanya kartu-kartunya. Humanity. Mungkin kalian fokus pada rasa kemanusiaan ya, society itu sendiri ya. Sorry kalau tambah gelap, lampunya mati. Humanity, kemanusiaan ya, fokus kalian lagi ingin kontribusi ya, aspirasi lingkungan kalian. L, dengan menggunakan akal, kreativitas kalian ya, kemampuan kalian dan potensi kalian, mencoba untuk membangun atau mempreserve ya, untuk apa sih namanya, reservasi, apa sih namanya, preserve kehidupan itu sendiri, alam itu sendiri, nature, dan alam bawah sadar kalian, community. Ini sangat Uranus loh, sangat Uranus, sangat Aquarius energinya. Wow. Tapi ya juga Saturn ya. Wow, keren Capi, energinya keren, salut gua. Oke, lihat dari tarot ya, kartu pertama. Bagaimana kalian ingin tampil? Bagaimana kalian tampil? Terlihat Two of Cups,
Ini energinya Cancer. Ini tentang komitmen, tentang twin flame, soulmate, yang jelas komitmen. Bisa juga karmik. Mungkin relationship ya, di relationship. Karena Cancer itu ada di rumah ketujuh kalian, tentang relationship. Yang mana mungkin kalian ada pada tahap transisi, yang mana sebuah fase sudah berakhir. Tapi kalian belum mau memulai sesuatu yang baru. Contohnya yang berpacaran mungkin berakhir ingin menuju ke jenjang pernikahan. Atau yang mungkin sudah married, yang sudah nikah, pernikahannya sudah selesai, tapi belum mau pisah. Ya, masa transisi. Karena di rumah relationship kalian ada energinya Jupiter, the wheel of fortune. Ya, roda keberuntungan itu dia sudah ada di pihak kalian, berputar, siap berputar, tapi ya, ada satu yang kalian harus hadapi. Karena Jupiter ini energi Jupiter, the wheel of fortune, itu energi Jupiter ada di Aquarius sekarang ya. Jupiter ada di Aquarius bersama dengan Saturn dan Jupiter. Mungkin kalian udah sering kali dengerin gue nyeritain ini, menjelaskan ini, tapi jangan bosen, karena mungkin ada yang belum dengar ya. Jadi Saturn sama Jupiter itu adalah dualitas ya, yang mana Saturn itu tentang duniawi, Jupiter itu tentang spiritual. Dua-duanya karmik, tapi untuk mencapai yang spiritual, seseorang harus menghadapi yang Saturn duniawinya, karmik, untuk bisa gain, ya istilahnya grow, expand, menjadi yang lebih. Dan Jupiter adalah planet keberuntungan, yang biasanya keberuntungan itu gitu, entah terpenuhi secara spiritual, entah terpenuhi secara material ya. Kita dihadapkan pada challenge dulu, challenge-nya yaitu karmik kita secara duniawi gitu. Nah di rumahnya Aquarius, yang mana rumah kedua kalian ya. Kalau rumah pertama tadi adalah komitmen kalian sendiri ya, yang bisa jadi ini sangat karmik sifatnya ya. Di rumah kedua kalian, rumah Aquarius, tentang belonging, tentang kepemilikan. Kalian dapat the Magician. Nah tentang material possession kalian, tentang nilai-nilai yang kalian pegang, bahkan prinsip-prinsip kalian, tentang penghasilan kalian, income ya, etika dalam bekerja. Kalian merasa mampu dengan energi The Magician. Kalian merasa mampu untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan ya. Jangan sampai obsesi aja gitu. Ini energi Merkuri. The Magician itu energi Merkuri. Merkuri lagi ada di Libra, yaitu tentang karir kalian, reputasi kalian, life goal kalian, bahkan status sosial kalian. Kalian merasa mampu. Jangan sampai apapun yang kalian, kalau tadi gue bilang jangan sampai posesif aja atau terlalu obsesi gitu ya. Karena ini yang gue ngeliatnya ini energi di rumahnya Aquarius buat kalian ya. Di sini ada Saturn dan Jupiter. Jangan sampai posesif atau obsesi kalian itu yang menghalangi kalian untuk mendapatkan keberuntungan itu atau pertumbuhan kalian sendiri secara spiritual. Mungkin kalian ya ingin mencapai life goal, ingin mencapai status sosial tertentu, kalian mencapai karir, jenjang karir kalian sampai life goal kalian ya kan. Itu malah ya mengikat atau menghalangi pertumbuhan kalian sendiri dalam relationship.
Ini karmik ini Two of Cups ini ya. Itu di tengahnya ada nggak jelas ya, nggak jelas. Kecuali kalau kalian lihat dari dekat itu ada lambang Venus di situ. Venus lagi di Scorpio. Ya kalian ingin nurturing ya. Karena di rumah Scorpio ada Queen of Cups. Energinya Cancer. Kalian ingin nurturing, kalian ingin merawat teman-teman kalian, lingkungan kalian, community ya. Tadi di sini ada gambar community juga, lingkungan, society ya. Bahkan rumah kalian, rumah tangga kalian ya, fondasi kalian sendiri, keluarga kalian, ya. Apapun life goal kalian. Jangan sampai itu malah yang mengikat kalian sendiri untuk mencapai pertumbuhan secara spiritual, apapun itu bentuknya. Contohnya narasinya gitu. Kalau ada yang pacaran sebenarnya udah siap untuk merit, tapi nggak merit karena karirnya belum, menurut dia belum siap, karirnya belum cukup siap untuk memulai hidup baru. Kan jadinya nggak merit. Atau untuk yang udah nikah, yang udah berkeluarga ya kan, walaupun pernikahannya sudah selesai, tapi demi kestabilitasannya ya, dia nggak mau meninggalkan, dia nggak mau cerai. Bisa itu narasinya demi anak-anak ya kan, jadi yang mati tetap mati karena posesifnya tadi, keinginan baiknya tadi untuk anak-anak umpamanya, untuk masa depannya ya kan, tapi justru malah menghambat diri kita sendiri untuk mencapai pertumbuhan spiritual. Karena Saturn ya, karmiknya secara duniawi, kita belum bisa menolerir yang namanya kehilangan, entah itu pekerjaan, karir, reputasi, life goal, atau bahkan status sosial kita sendiri, atau bahkan anak-anak. Di rumahnya Pisces ya, di rumah ketiga, tentang persepsi, wawasan kalian yang kalian miliki dari sekarang, dari kecil hingga sekarang, dan bagaimana kalian berkomunikasi ya. Pada lingkungan terdekat kalian dapat Ten of Pentacles. Karena ini rumahnya Pisces, di situ buat Capricorn ada Neptune yang lagi retrograde ya. Mimpi-mimpi, life goal kalian, idealnya bagaimana kalian, menurut kalian seharusnya persepsi. Ten of Pentacles, stabilitas itu sendiri, komitmen itu sendiri, institusi, kesetiaan, kepatuhan, loyalitas ya. Apa sih pemahaman kalian akan itu semua? Kalian pegang itu sih, loyalitas, kepatuhan, stabilitas itu. Capricorn gitu loh, di bawah pengaruh Saturn ya kan, pekerja keras. Anyway, ya fokus kalian, memahami kalian sekarang tentang stabilitas itu sendiri sih, dan kesetiaan ya. Dan untuk masalah di rumah keempat, di rumahnya Aries, itu ada Chiron. Chiron itu the wounded healer, yang menyembuhkan trauma-trauma kita ya. Dan buat kalian di rumah keempat itu tentang home, family, tradisi, roots ya, sisi emosional kita, yin, energi kita, dan bagaimana hubungan kita dengan orang, figur ibu atau wanita dalam hidup kita, entah itu pacar, entah itu istri, entah itu anak, adik, kakak, saudara, teman. Kalian dapat Seven of Swords. Ini energi Aquarius. Baik lagi, kemampuan kalian ingin mewujudkan apapun itu, untuk memiliki, ya enggak? Karena rumah kedua adalah tentang I have, apa yang kalian miliki. Dan Seven of Swords ya, artinya kalian untuk mencapai
Kalian mencoba menyiasati ya, kesetiaan, stabilitas, atau komitmen itu, mencoba mengakali atau menyiasati status itu, entah dengan diam-diam, tergantung pemahaman kalian sendiri tentang stabilitas itu sendiri ya, atau komitmen. Ada yang mungkin berkelit, mencoba untuk indik-indik, ngumpet-ngumpet, apa sih namanya, mengkhianati komitmen itu sendiri. Pemahaman kalian sendiri akan komitmen. Anyway, sekali lagi nih, energi Aquarius ada Saturn dan Jupiter di sana, right? Karena kalian nggak mau kehilangan mungkin yang namanya stabilitas, atau kalian nggak mau ya, apapun itu stabilitas ya kan, entah itu keluarga, entah itu status, entah itu pekerjaan, whatever. Di rumah kelima, bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian bersenang-senang, kreativitas kalian, romance, love affairs, anak-anak, masa kecil kalian, jiwa kanak-kanakan kalian. Page of Cups. Ya, kalian mencoba untuk, entah mungkin ada yang ingin minta maaf, atau kalian ingin minta maaf karena ini adalah di rumah kalian, bagaimana mengekspresikan diri. Kalian mencoba untuk memahami, mengerti perasaan orang, menjadi apa adanya, membuka hati kalian lebih ya. Atau ini tuh juga tentang anak-anak itu sendiri, tentang masa kecil kalian. Gue balik lagi ke rumah 4 tentang home, family, dan foundation ya. Ini itu juga wow, dengan The Magician, dengan pemahaman kalian, wawasan kalian ya, wawasan yang kalian miliki dari kecil sampai sekarang tentang komitmen itu sendiri, tentang stabilitas itu sendiri, dan tentang kesetiaan yang kalian sendiri coba khianati atau berkelit, siasati ya. Itu pun juga akan berpengaruh dan menjadi karma buat anak-anak kalian sendiri. Atau apapun dibalik masa kecil kalian mempengaruhi bagaimana kalian bersikap sekarang. Untuk di rumah ke-6 ya, di keseharian, kebiasaan kalian, bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat 7 of Pentacles. Ini ada Taurus. Di rumahnya Taurus tadi ada Page of Cups, yang mana di Taurus ada Uranus, pemberontakan, rebel, Uranus yang selalu mempertanyakan status quo ya kan. Pun di sini 7 of Pentacles, di keseharian kalian mencoba untuk bersabar, menanti mungkin anaknya udah besar, mencoba bersabar dengan mencoba enjoy ya, menikmati yang ada, dengan berbesar hati dan membuka hati kalian untuk lebih bisa menerima dan mengerti, memahami situasi. Deceptif banget sih kedengerannya kan. Gue denger omongan gue sendiri rasanya juga deceptif. Deceptif itu apa ya? Nipu diri sendiri gitu maksudnya. Oke. Di relationship, di rumah ke-7 ya, buat kalian itu rumahnya Cancer, ada the Wheel of Fortune. Udah gue jelasin tadi kan.
masa transisi, yang mana kalau kalian putar, ya, artinya sebuah fase yang sudah berakhir, ya, yang menunggu tindakan kalian apa untuk memulai karma baru, untuk memulai fase baru, meninggalkan karma yang lama, tapi kalian masih terikat, ya, kalian masih terikat dengan yang lama, belum siap menempuh sesuatu yang baru. Rumah ke-8, rumahnya Leo, rumahnya bagaimana berbagi resources, ya, finansial, properti, warisan, seks, intimacy, transformasi itu sendiri. Ada energinya The Hierophant, energi Taurus. Lagi-lagi tentang anak masa kecil, kreativitas kalian, intelektual, ya. Dan ini juga tentang seakan-akan gini, kalian memegang, karena Hierophant itu kan tentang intuisi, lembaga, ya, yang punya kunci, dia yang megang, dia otoritas lah, namanya institusi, lembaga, dia yang punya otoritas membuat peraturan, dia yang punya hukum. Nah, kalau di sini kalian memegang hukum-hukum itu sebagaimana adanya karena berdasarkan, ya, komitmen stabilitas itu berdasarkan mungkin anak masa kecil kalian sendiri, tentang bagaimana seharusnya atau idealnya. Ini energi Taurus, ya kan? Di rumah Taurus ada ini, dan di situ ada Uranus, lagi-lagi ada Uranus. Jadi kalian bagaimana ingin tampil, apa yang kalian ingin tampilkan, jiwa kanak-kanakan kalian, untuk menutupi kalau kalian sedang berkelit, menyiasati, mengakali situasi yang kalian lagi hadapi di rumah. Apapun itu komitmennya, stabilitas itu sendiri, ya, yang sudah ditentukan oleh si Hierophant. Mungkin ini masalah gonogini juga, yang semuanya masih ntar karena anakku masih belum gede, ya kan. Nah, di keseharian kalian yang mencoba untuk bersabar nunggu anaknya gede mungkin, ya. Anyway, di rumah ke-9 tentang travel, apa segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu mungkin beberapa kalian tentang relokasi, tentang jalan-jalan itu sendiri, foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, yang nggak biasanya, ya. Kalian dapat The Chariot. Ini tentang filosofi juga dan higher learning dan hukum itu sendiri. Perbedaan budaya, agama dan latar belakang. Kalian ada kemenangan di sini dengan The Chariot. Kalian mampu mengendalikan ego, ya, baik dan buruk dari dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian akan mendapatkan kemenangan untuk moving forward, membangun kekuatan dari dalam dengan mampu mengendalikan kedua sisi dari dalam diri kalian sendiri. Moving forward, menjaga ini, menjaga untuk tetap dalam masa transisi, untuk tidak bertindak. Wow, baiklah, karena di rumah ke-10-nya ada The Hangman. Untuk karir, reputasi, dan life goal, status sosial kalian Hangman. Hangman itu kalau zaman dulu disebut juga pengkhianat, ya, karena pengkhianat zaman dulu di Eropa, gitu ya, masa the age of the darkness, the dark age, gitu ya, masa kegelapan zaman dulu, itu yang namanya pengkhianat itu dihukumnya di hanging, digantung, ya. Dan Hangman itu juga suka membeli waktu dengan alibi, dengan dalil untuk mencoba memahami dari persepsi yang berbeda, untuk mendapatkan pencerahan.
dengan mengorbankan dirinya untuk tidak nyaman. Di rumahnya Pisces ada stabilitas itu sendiri. Apa yang kalian pertahankan? Apa yang kalian membeli waktu untuk apa? Untuk stabilitas itu sendiri, untuk kepatuhan itu sendiri, untuk kesetiaan. Untuk apa? Karena kalian belum mencapai life goal kalian, apapun yang kalian ingin miliki. Jadi kalian belum bisa bertindak, entah mau merit, entah mau cerai, ya kan? Entah mau bangun bisnis, karena kalian masih merasa belum siap. Di rumah ke-11 tentang bagaimana kalian mengaspirasi sekitar kalian, komunitas kalian, friendship, pertemanan, network, peers, ya kalian dapat, dan harapan kalian dapat Queen of Cups. Ya. Venus di sini, Venus di Scorpio. Ini energinya Cancer. Lagi-lagi the Wheel of Fortune. Kalian akan dibenturkan lagi pada karma kalian sendiri. Untuk mencapai apapun yang kalian inginkan, ya kalian harus menghadapi tindakan apa yang kalian ambil. Kalian ingin berkontribusi untuk sekitar kalian segala macamnya lalala gitu ya. Tapi sekali lagi kalian dibenturkan di sini. Komitmen yang sifatnya karmik. Komitmen itu bisa pada pekerjaan, bisa pada relationship dengan diri kita sendiri, dengan masa lalu kita, dengan pacar kita, dengan suami atau istri kita, bos kita, whoever. Rumah ke-12 karma, ya. Karma, ending, closure, limiting beliefs, juga spiritual dan alam bawah sadar. Kalian di rumahnya Sagittarius, kalian dapat Queen of Wands. Ini energinya Aries atau Pisces. Kalian selalu ingin tampil dan sangat berambisi untuk mencapai goal kalian. Itu ya karma kalian, dan itu yang mengikat kalian, yang kalian harus kelarin, akhiri. Karena kalian selalu ingin tampil untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Itu karmanya kalian. Alam bawah sadar kalian, Eight of Pentacles. Energi Virgo. Kalian terus belajar, kerja. Selalu ingin memperdalam. Ya Capricorn ya kan, pekerja keras emang. Untuk terus maju, untuk jangan terlalu obsesi. Udah gitu aja dari gua. Dari Lenormand ya. Udah segitu aja, maksudnya dari bukan dari gua, dari tarot. Gue cuma membaca simbol. Lenormand 5 kartu aja. Apa yang terjadi pada Capricorn di bulan Oktober? Capricorn Sun, Moon, Rising Signs. Apa yang terjadi pada mereka di bulan Oktober? 5 kartu aja. Ship, Cross, Women, Kompas, The Sun. Alam bawah sadar, Man. Wow.
Oke. Divine feminine and divine masculine. Oke. Jantung bacaan kalian, women, entah itu diri kalian sendiri, ya. Yang jelas kalian punya kuasa di sini. Kalian punya kuasa untuk menentukan apapun. Ini energi Venus, soalnya. Energi Venus di Scorpio tadi. Dan dia memandang ke arah si kompas. Jadi kalian punya kuasa, kontrol, kendali akan menuju ke arah mana perjalanan kalian, menuju kebahagiaan atau kebenaran itu sendiri. Keadilan, karena matahari ada di Libra. Keadilan, keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ini adalah proses. The ship adalah journey, travel, perjalanan atau nggak proses. Beban yang kalian pikul karena kan nggak ada orang lain yang mau mikul, ya, itu membawa kemana? Benarkah itu sesuai dengan Venus? Itu energi tentang apa sih? Tentang money, relationship, humanity, tentang bagaimana hubungan kita pada sesama orang lain. Beban yang kalian pikul itu apa? Alam bawah sadar kalian, men, ini energi Mars. Tindakan kalian apa? Untuk menjadi yang adil dan seimbang. Oke, sekarang kita lihat dari Universe Tarot. Apa petunjuk semesta untuk Capricorn di bulan Oktober? I choose to learn through life. Kalian memilih untuk belajar lewat cinta. Wow. Dan di bawahnya ada, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Ketika kalian fokus pada cahaya dari dalam diri kalian, kalian melihat dunia melalui lensanya cinta. Oke, udah segitu aja. Semoga resonance dan berguna. Sampai ketemu di berikutnya.